Beberapa PK di sini, selamat datang di Halo Podcast. Bintang tamu kita kali ini luar biasa, adalah Umi Farida. Beliau ini adalah founder dari Amanda Learning Center, di mana ini adalah tempat pendidikan dan juga latihan kerja bagi anak, remaja, dan individu berkebutuhan khusus. Beliau ini pernah dinobatkan sebagai wanita inspiratif Kota Karawang tahun 2014. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk beliau. Umi sehat? Terima kasih, sehat. Alhamdulillah, Nuga. Sebetulnya ini bukan kali pertama kita ketemu ya Umi ya. Nuga pernah ketemu Umi itu tahun 2017 apa 18 gitu ya. 2017 ya. Waktu itu acaranya Awareness untuk Hari Autism Sedunia kalau nggak salah. betul sekali. Waktu itu Nuga nge-MC, kemudian tahun berikutnya nggak dipanggil lagi. Umi masih ingat kan ya? Masih ingat ya Umi ya? Katanya sama pasti. Harusnya dipanggil lagi ya. Harusnya dipanggil lagi, tapi kenapa enggak gitu. Tapi nggak apa-apa. Puji syukur kita dipertemukan lagi Umi ya. Ya itu namanya kalau jodoh ya. Kalau jodoh. Kenapa alasan memanggil Umi atau mendatangkan Umi ke sini? Karena kita pengen sharing banyak hal, terutama untuk sesuatu yang menyangkut dengan anak berkebutuhan khusus. Sebelum ke sana, Umi, Amanda ini didirikan sejak kapan? Oke, jadi terima kasih nih udah dikasih kesempatan sama teman-teman semua untuk hadir di podcast yang keren ya. MC-nya keren. Amin. Oke, jadi kita ngobrol lagi tentang Amanda nih ya. Amanda adalah tadi tempat latihan pendidikan dan latihan kerja untuk anak, remaja dan individu berkebutuhan khusus. Kita berdiri itu tahun 2013, tepatnya Maret lah ya. Mulai untuk waktu itu sih karena masih sangat sedikit. Jadi kita namanya awalnya tuh kelompok belajar ABK Amanda gitu. Oh, awalnya itu. Gitu. Nah, berjalannya waktu karena memang peserta didiknya tambah banyak dan yang datang juga semakin banyak macem-macemnya gitu dari hambatan perkembangan mereka. Jadi sekarang namanya adalah Amanda Learning Center. Oke, dan ini katanya satu-satunya dan bukan satu-satunya tapi pertama di Karawang ya, betul? Kalau di Karawang insya Allah iya Nuga, karena sependek yang Umi tahu ya, itu di Karawang belum ada satu lembaga atau satu pusat pendidikan dan yang sekaligus latihan kerja buat ABK. Oke, yang melatar belakangi terbentuknya Amanda ini apa Umi? Nah ini sebenarnya ceritanya panjang nih. Kita podcastnya 1 kali 24 jam atau 2 hari. Lepasin aja Umi. Lepasin aja Umi. Jadi latar belakang kenapa akhirnya saya berkecimpung di dunia anak berkebutuhan khusus itu sebetulnya the power of kepepet. The power of kepepet. Dari menjadi orang tua seorang anak dengan diagnosa autis. Gitu. Jadi Umi punya anak. Iya. Umar, Namanya Umar. Oke. Diagnosa autis atau sekarang sebutannya ASD gitu, Autistic Spectrum Disorder. Oke, awalnya lahir Umar tahun 2000. Umar lahir tahun 2006 ya betul, lupa kebanyakan anak. Anaknya ada berapa sih Umi? 5. Ada 5. Punten semuanya ASD. Semuanya reguler. Oh, reguler. Oh iya, ini penting untuk diberitahu bahwa penyebutan reguler itu untuk anak tipikal atau umum dengan Oke. umum. Berarti yang itu spesial. Spesial pakai telur gitu ya. Saja Umi. Berarti dari kelima anak ini Umar yang Umar yang spesial. 4. Oke. Lahir tahun 2006. Berarti sekarang berapa? 14 tahun ya? 14 tahun kurang lebih. Oh, lahirlah Umar terus? Terus 2 tahun setengah Umar dapat diagnosa bahwa Umar adalah penyandang autis. Bentar, 2 tahun setengah. Berarti diketahui bahwa mengidap ASD itu setelah umur 2 tahun setengah? Agak terlambat sebetulnya karena intervensi dini atau diagnosa dini itu bisa dilakukan bahkan sejak anak umur 18 bulan. Oke. 1,5 tahun harusnya. Tapi karena ketidaktahuan Umi waktu itu jadi agak terlambat, 2 tahun setengah baru terdiagnosa. Setelah terdiagnosa, apa yang dirasakan Umi? Dunia runtuh. Mengerikan itu. Kenapa saya gitu? Kenapa saya yang dapat anak dengan autis? Apa sih waktu itu autis nggak tahu? Iya. Gitu. Dosa apa? Kepikirannya langsung di situ. Dosa apa saya? Dosa apa saya? Kenapa saya gitu? Iya. Dan ternyata semua orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus semuanya hampir sama. Mengalami hal yang sama. Hal-hal yang sedemikian
gitu. Butuh waktu yang cukup lama juga untuk berdamai dengan keadaan. Betul. Nah, ini yang disebut fase denial atau penolakan gitu. Jadi fase orang tua dari mendapatkan diagnosa sampai dia bisa menerima anak itu melalui beberapa fase. Nah, yang paling penting kalau terlalu lama di penolakan, akhirnya terlambat untuk intervensi anak dan memberikan penanganan gitu. Oke. Sebetulnya sih itu juga kemudian yang membuat Umi saya harus melakukan sesuatu supaya banyak orang tidak mengalami hal seperti yang saya alami gitu. Oke. Setelah tahu Umar ASD, kemudian terbentuk itu. Setelah Umar itu kan terdiagnosa di Bandung waktu itu karena Karawang tuh belum ada pusat tumbuh kembang waktu itu ya. Yeah. Jadi dari dokter anak, jadi prosesnya karena melihat ada sesuatu yang beda dari Umar, dari saudara-saudaranya yang sudah lebih dulu kakak-kakaknya. Umi bawa Umar ke dokter anak ceritanya. Nah, dari dokter anak dirujuk untuk ke tumbuh kembang. Waktu itu adanya di dokter Hasan Sadikin Bandung. Yeah. Nah, dari sana awal diagnosanya sih bukan langsung ASD ya, hanya keterlambatan dari banyak perkembangan, jadi multiple delay bilangnya. Nah, kemudian karena memang dirasa masih belum sesuai gitu, kok masih gitu diagnosa itu tuh seperti masih belum meyakinkan gitu. Kemudian Umi second opinion ke rumah sakit Cipto. Nah, di rumah sakit Cipto baru dapat diagnosa Bu anaknya autis gitu. Oke. Waktu itu disebutnya autis. Waktu itu disebutnya autis. Kemudian terpikir untuk membuat Amanda. Karena ternyata punya anak autis itu no limit. No limit. No limit, no limit. No limit, nggak ada habisnya untuk biaya, waktu dan semuanya gitu. Betul. Jadi Umar itu setelah dapat diagnosa dari RSCM dianjurkan atau dirujuk untuk ke pusat terapi dan waktu itu di Bekasi. Nah, di Bekasi sempat dulu di RSCM terapinya, tetapi karena jauh jarak akhirnya di refer ke Bekasi di sebuah pusat terapi yang waktu itu biayanya tahun 2008 itu per bulan harus mengeluarkan biaya sekitar 3,5 juta. Di luar transportasi dan akomodasi. Gitu. Oke. 8 jam per hari, 40 jam per minggu. Oke. Nah, itu jadi tadi yang Umi bilang no limit. Betul. Semuanya, tenaga, biaya, semuanya. Gitu. Nah, dari situ merasakan kesulitan itu, jadi udah mulai habis nih semuanya, udah dijual-jualin gitu kan. Mulai berpikir untuk gimana caranya bisa memberikan terapi sama Umar yang lebih murah, yang lebih mudah, yang lebih dekat. Oke. Gitu. Akhirnya terbentuklah itu awalnya Amanda ini. Sendiri itu bikinnya atau ada yang bantuin? Dari awalnya sebetulnya pernah bergabung ke satu lembaga juga sebelum akhirnya membuat sendiri. Gitu. Tahun 2010 itu mulai gabung dengan salah satu lembaga khusus untuk anak-anak dengan autisme. Nah, kesini-sini mulai karena banyaknya tadi ternyata di Karawang tuh banyak banget anak-anak dengan gangguan perkembangan. Akhirnya kita buat Amanda. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Awal-awal tahun pertama berapa banyak siswanya? Panggil siswa ya atau apa? Iya, siswa. Berapa awal-awal? Awal-awalnya cuma 6 ya. Cuma 6. Sekarang? Sekarang sebetulnya 29, tapi karena semenjak pandemi kita nggak bisa menampung semua anak karena juga terbatas tempatnya, jadi hanya separuh anak yang bisa berkegiatan, separuhnya lagi di rumah terpaksa. Oke, jadi Amanda ini terbentuk karena memang Umi juga merasakan sulitnya jadi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Gitu. Oke. Berkebutuhan khusus itu kan ada beberapa jenisnya kata Umi ya? Iya. Apa aja sih Umi? Jadi gini, kalau untuk yang mungkin masih belum mengerti, difabel itu terbagi 2. Jadi difabel fisik atau cacat fisik dan difabel perkembangan atau difabel mental. Nah, yang cacat fisik tuh yang Nuga ketahui seperti tunarungu, tunanetra, atau ketunaan yang lain gitu.
Sedangkan yang gangguan perkembangan seperti yang ada di Amanda ini, jadi kayak autis, ADHD, Down syndrome, sampai kita terakhir menerima peserta didik dari gangguan bipolar atau mental illness. Dan di Amanda ini bukan hanya anak-anak aja, tapi remaja sampai bahkan individu. Sesuatu yang dikatakan dewasa. individu udah dewasa berarti. Ada yang sudah dewasa. Oke, berarti yang ini aja yang mengalami difabel secara non fisik mungkin kurang lebih yang khusus di Amanda. Iya. Kurang Jadi, lebih seperti itu. Kalau ngelihat sekilas sih nggak tahu ini gangguan perkembangannya ada di mana nih gitu. Nah, setelah nanti melihat beberapa waktu, jadi mereka punya hambatan perilaku, komunikasi, sosialisasi. Itu kalau misalkan ada orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus pengen disekolahkan di Amanda, itu caranya gimana Umi? Bayarkah atau gimana? Iya, jadi sebetulnya kan Amanda ini non profit dari awal berdirinya. Tetapi kesini-sini karena memang yang menggunakan jasa kami jadi datang juga dari kalangan mampu, kita akhirnya menerapkan subsidi silang. Subsidi silang. Ya, jadi kalau biaya itu melalui interview gitu, melalui wawancara. Oh, jadi wawancara misalkan dikatakan mampu, Mereka punya kontributnya seperti apa. tapi yang misalkan tidak punya atau ekonominya lemah, Ada kok yang subsidi 100%. yang subsidi 100%. Jadi memang sangat membantu sekali gitu ya Umi ya. Umar sekarang udah 14 tahun dengan diasuh di Amanda sendiri, Iya. perkembangannya sudah luar biasa tuh, sudah jadi programmer ya? Iya, Umar kan suka komputer emang dari kecil ya. Iya. Jadi waktu awal-awal itu dia justru lebih tertarik gadget dibanding harus kontak dengan orang langsung gitu. Jadi dari situ justru berkembang juga komunikasinya yang lewat gadget semuanya gitu. Sampai akhirnya diarahin ke komputer, tapi komputer yang untuk bekerja gitu, maksudnya ada tujuannya kan, nggak cuma main-main aja. Nah sekarang sudah bekerja dan sudah mulai membuat program untuk bagaimana dia mengerjakan pekerjaan itu lebih mudah gitu sih. Oke, ya itu berarti kita juga sambil menunjukkan kepada orang luar sana bahwa orang-orang yang berkebutuhan khusus itu bukan berarti tidak bisa memberikan dampak positif gitu ya? Iya, mungkin kalau melihat kekurangannya kali banyak ya, tapi kalau misalnya kita mau coba menggali gitu, sebetulnya anak-anak ini punya kelebihan apa sih gitu, dan setiap anak tuh ya ada kelebihannya. Oke, kalau juga seperti kita. sama seperti kita yang reguler. Reguler yang katanya reguler. Yang katanya reguler. Berarti Umar itu dari berkebutuhan khusus sampai sekarang dia udah bisa program lah kurang lebih. Ada juga nggak sih siswa dari Amanda ini yang tadinya tidak berkebutuhan khusus tapi bisa melakukan sesuatu apalagi itu? Nah gini jadi kok sih Nuga ya? Aku dipanggil AA. Jadi gini Nuga. Iya. Dari pemikiran yang tadi seperti Nuga, itu kemudian kita mulai berpikir gimana ya mengarahkan anak-anak ini kepada satu aktivitas yang lebih bermanfaat untuk mereka gitu kan. Karena Betul. Kan sulit ya, setiap anak punya keunikan masing-masing, punya gangguan masing-masing. Oke. Nah kalau misalnya mau ngasih kegiatannya yang satu kegiatan tapi mereka bisa lakukan tuh apa ya? Nah akhirnya kita bikinlah nih latihan kerja untuk anak berkebutuhan khusus, karena sebetulnya mereka itu sangat bisa dilatih dengan pengulangan terus menerus berulang-ulang dan pekerjaannya mudah gitu. Nah, jadi kita mulai buat satu bukan produksi sih, packaging makanan itu namanya Amanda Snack and Cookies. Gitu. Nah, makanan ini di-packaging oleh anak-anak, kemudian sampai proses mereka distribusi atau marketing juga. Oh gitu. Jadi memang di Amanda ini orang yang berkebutuhan khusus diprogram dalam tanda petik untuk bisa melakukan sesuatu yang sifatnya positif kurang lebih seperti itu ya. Kalau paradigma di masyarakat Umi seperti apa sih memandang orang-orang yang berkebutuhan khusus tuh? Kalau sekarang sih sudah lebih ini ya. Lebih smooth ya. Lebih baik gitu. Kalau mau cerita beberapa tahun ke belakang, iya sangat sulit untuk membentuk satu penerimaan yang baik gitu ya. Karena itu tadi, karena justru difabel non fisik itu lebih sulit ya. Orang taunya anaknya nakal,
gak diajarin atau bodoh dan sebagainya gitu. Tapi kalau dengan informasi yang semakin berkembang gitu, sekarang sih lebih mudah menjelaskan, oh ini autis, gangguannya apa sih gitu. Cuma yang menjadi kendala adalah pada saat kita harus menggabungkan mereka dalam satu tatanan, katakanlah tatanan atau aturan yang stigma di masyarakat itu harus kayak gitu. Misalnya sopan atau kesopanan kan abstrak ya. Nah betul. Itu harus kita terapin ke mereka gitu. Padahal kan nggak juga, harus kita semua juga punya sisi-sisi yang pada saatnya kita nggak bisa berlaku sopan, tapi kita bisa menerapkan itu pada situasi yang kita diharuskan kan. Nah sedangkan anak-anak ini enggak gitu. Nah hal-hal semacam itu menjadi gesekan sosial yang menjelaskannya kepada masyarakat juga perlu pendekatan yang khusus. Oke, tapi sampai sekarang diskriminasi itu masih ada nggak sih? Ada. Masih ada. Sangat terasa. Apa aja sih yang Mungkin kalau pendidikan sudah ada isu inklusi yang lebih memihak kepada anak berkebutuhan khusus. Tapi begitu mereka harus terjun ke masyarakat, nah ini kayak misalnya ada undang-undang difabel 3% punya hak untuk diterima di lapangan pekerjaan gitu, di dunia kerja. Tapi pada kenyataannya juga Karawang aja yang misalnya dikatakan kota industri tetap belum bisa menyerap apa yang jadi undang-undang gitu. Wah, kalau ada pemerintah yang nonton ini PR untuk kalian ya. Bener ya Umi ya? Janjinya 3% ya? Janjinya 3% ya. Mudah-mudahan dengan adanya Amanda ini, apalagi dengan ada podcast ini bisa didengarkan ya Umi ya. Keresahan terutama untuk orang tua ya. Betul. Nah berarti apa tadi yang berkebutuhan khusus ya Umi ya? Nah maksudnya tips and triknya bagaimana sih ketika misalkan ada orang tua nih mengetahui anaknya, wah ternyata berkebutuhan khusus gitu. Itu yang pertama kali harus dilakuin apa? Ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Misalnya Nuga punya family atau punya tetangga atau punya kenalan yang misalnya anaknya terdiagnosa berkebutuhan khusus. Yang pertama cari dulu diagnosa yang akurat. Jadi temui ahli, cari betul-betul kenapa anak saya, gangguan perkembangannya apa, dicari dulu diagnosanya. Kalau udah dapet diagnosa, kemudian kasih penanganan yang tepat. Gitu. Setelah itu baru dukungan yang kuat. Jadi memang tahapannya harus diagnosa dulu, harus tahu dulu. Gitu. Karena sekarang macam-macam gangguan perkembangan itu lebih banyak gitu ya, lebih kompleks. Kadang-kadang ada anak dengan ASD tapi dia juga dengan hyperactivity misalnya gitu. Jadi memang harus ditemukan dulu diagnosa yang akurat. Habis itu kayak tadi yang kita cerita di awal, harus ada proses penerimaan yang gak lama-lama. Gitu. Cepat berdamai lah ya. Gitu, karena semakin lama di fase penolakan, nanti semakin lama juga untuk anaknya dapat penanganan gitu. Habis penerimaan ya sudah cari penanganan yang tepat. Kalau sekarang sih udah banyak ya Nuga ya, kalau informasi tentang gimana sih kita harus kemana dan sebagainya sudah sangat banyak. Kalau di Kerawang sendiri ya udah tinggal ke Amanda aja. Tapi Nuga penasaran loh bahwa ternyata autisme atau anak berkebutuhan khusus itu bisa didiagnosa pada umur tertentu. Jadi nggak dari lahir ternyata. Enggak. Mungkin Umar aja contohnya 2 tahun dikatakan biasa-biasa saja. Jadi ya betul. Jadi Umar lahir, tahapan perkembangannya ya biasa seperti anak yang lainnya. Betul. Gitu ya. Dia umur 3 bulan mengangkat kepala, misalnya, kemudian bisa duduk dan sebagainya. Gitu. Tapi begitu dia sampai umur 2 tahun, yang paling kelihatan dia terlambat bicara. Jadi ciri-cirinya itu. Terus misalnya yang paling gampang dikenali, kalau dipanggil dia nggak respon. Tapi dia tidak tunarungu gitu. Dia dengar suara panggilan kita tapi dia cuek gitu. Ciri-cirinya itu ya. Terus dia melakukan aktivitas yang berulang-ulang tanpa tujuan, repetitif, misalnya mondar-mandir, ngepak-ngepakin jari. Paling gampang sih itu. Itu memang ukurannya di angka 2 tahun itu, atau misalkan ada yang sebetulnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia biasa-biasa saja tapi usia 4 tahun ternyata menunjukkan gejala itu, ada juga. Ada yang misalkan udah dewasa baru menunjukkan itu? Kalau ADHD temperatur
temporary. Jadi kalau hiperaktif dan gangguan konsentrasi dia temporary. Jadi bisa muncul pada saat dewasa. Oh gitu. Ya, jadi hati-hati. Oh, misalkan saya nih usia segini, itu gimana ciri-cirinya, mengenali ciri-cirinya? Iya, kalau ADHD yang paling gampang memang dia sulit untuk fokus, sulit konsentrasi, bergerak terus, yang paling gampang. Jadi gitu ya, hati-hati ya teman-teman ya. Maksudnya bukan hati-hati apa, coba hati-hati tuh kalau udah menemukan ciri-ciri yang tadi disebutkan, harap untuk menghubungi pihak terkait gitu ya, biar diketahui diagnosanya. Observasi yang lebih akurat lah, dan itu hanya bisa dilakukan oleh ahli kan. Oleh ahli. Betul. Kalau untuk Umi sendiri bisa berdamai dengan kondisi Umi seperti ini gitu dengan Umar deh. Ya. Itu butuh waktu berapa lama? Ya mungkin waktu itu tahapannya tidak terlalu denial sih, karena kalau Umi lebih ke gini ya, pasti Allah sudah punya maksud gitu ya kan, nggak ada ciptaan Allah yang gagal, tidak ada produk Tuhan yang gagal, pasti Allah punya maksud nih apa nih gitu kan. Awalnya sih itu, tetapi harapan untuk dia sembuh itu ada, maksudnya awal-awal di kehidupan Umar di tahun-tahun pertama dia dapat diagnosa ya berharap untuk sembuh nih dari autis gitu. Oh, harapan itu ada. Sampai akhirnya pengertian tentang bahwa autis bukan penyakit, bahwa menjadi autis itu adalah dia akan jadi penyandang autis bahkan mungkin seumur hidupnya seperti itu. Hanya bagaimana kemudian kita bisa meminimalisir dari semua gejala atau perilaku autistiknya menuju ke kondisi yang lebih baik, sehingga dia diharapkan bisa menyesuaikan diri tadi dengan kehidupan orang-orang sekitarnya. Kalau juga menyimpulkan bahwa autis itu dalam tanda petik tidak bisa disembuhkan, itu memang iya. Walaupun pendapat ada yang berpendapat bahwa autis bisa disembuhkan, nah itu balik lagi lah ya, kontroversi seperti itu. Cuma dari pengalaman saya sendiri sebagai ibu ya, selama 14 tahun ini saya melihat ciri autistik masih ada di Umar. Oke, jadi kalau untuk menurut Umi itu tidak bisa disembuhkan, tapi bisa diredam lah, kurang lebih seperti itu pengaruh buruknya. Iya, maksudnya bisa diminimalisir Okay. Dari semua area dia sebagai manusia ya, maksudnya sampai dia bisa berperilaku, bisa memiliki kehidupan yang lebih baik sama seperti orang-orang dengan kondisi normal. Oke, jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bukan produk Tuhan yang gagal. Itu tolong digarisbawahi. Kadang kan di masyarakat masih ada ini mah gini, ini dosa dari ini dan lain sebagainya. Iya, betul. Janganlah kayak gitu ya. Mereka juga nggak mau dilahirin kayak gitu ya, enggak. Betul. Nggak ada anak yang ingin dilahirkan sebagai ABK. Betul. Pun tidak ada orang tua yang mau gitu untuk punya atau diberi keturunan yang spesial. Betul. Jadi stop untuk menaruh stigma itu kepada mereka, ya kan? Karena mereka itu dengan ujiannya dari Tuhan begitu luar biasa, ditambah hukuman lagi sosial jangan. Harusnya didukung ya Umi ya. Iya, betul. Didukung. Bentuk dukungannya seperti apa sih Umi yang bisa dilakuin? Itu udah paling gampang ya. Peduli. Kita mau peduli, kita mau menjadi bagian dari mereka gitu kan. Ya tidak judge, tidak mencari kesalahan, ini salahnya siapa, oh orang tuanya nih nggak bisa jaga kehamilan, oh dulu dosa apa nih, oh ini dan sebagainya. Gitu. Tapi juga pernah baca satu artikel katanya kalau orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus katanya pahalanya terus ngalir ya Umi ya. Iya itu Insya Allah ya Umi ya. Hak-hak prerogatifnya benar-benar Allah gitu ya. Tapi kita sih nyebut anak-anak juga kunci surga gitu, karena mereka kan nggak ini ya, tidak berdosa gitu ya, maksudnya mereka tahu dan bisa diarahkan untuk mana yang benar dan salah, bisa diajarkan beribadah bisa, tetapi kan mereka tidak diberikan akal pikiran seperti kita. Oke, siap. Nah untuk kedepannya nih Umi, harapannya seperti apa nih Umi? Bicara harapan banyak banget. Boleh keluarin aja Umi. 2 hari lagi. Boleh lebih panjang dengan Umi. Ya yang paling harapan yang paling besar itu bagaimana akhirnya nanti anak-anak dengan berkebutuhan khusus, individu, remaja ini yang mereka punya kesempatan yang sama seperti kita. Kemudian stigma di masyarakat sudah tidak lagi membeda-bedakan mana ABK, mana yang reguler, mana yang difabel, mana yang bukan, mana yang disability, mana yang ability gitu. Jadi kita semua kan diciptakan sudah berpasang-pasangan ya, laki-laki sama perempuan,
kaya dengan miskin misalnya. Begitu juga orang dengan kondisi reguler dan dengan ABK. Dan tentu keduanya punya saling kebermanfaatan ya. Seperti hari ini gitu. Kita yang reguler membicarakan mereka yang ABK. Karena kita harus membantu mereka. Dan mereka pun menjadi memberikan juga kita kesempatan kan untuk bertemu hari ini dan membicarakan mereka gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya itu tadi terbentuk masyarakat yang ramah ABK, memahami ABK. Di Karawang sendiri mudah-mudahan semakin banyaklah tempat-tempat pendidikan, latihan kerja, dan tentunya juga kesempatan-kesempatan bekerja untuk mereka. Karena kita bikinnya mereka nanti mau kemana ya kalau udah besar. Betul, itu untuk pemerintah. Nah, untuk orang tua yang sekarang mempunyai kendala atau bukan kendala ya, tapi nasib yang kurang lebih sama dengan Umi, mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, sarannya seperti apa? Apa yang pengen Umi sampaikan kepada mereka? Ya, jadi yang pertama kita nggak sendirian. Oke. Bapak Ibu yang punya ABK tidak sendirian. Di Karawang aja saya nggak punya angka tepatnya, tapi yang ada di Amanda aja udah segitu. Belum yang di luar gitu. Jadi karena tidak sendirian maka terbukalah, membuka diri ya. Jangan malu, jangan lama-lama dalam kondisi penolakan, penyesalan dan sebagainya. Jangan menghindar dari apa yang sudah menjadi takdir gitu ya, karena pasti yang Allah berikan itu ya yang terbaik buat kita. Jadi membuka diri udah paling benar deh untuk kita mencari informasi lebih jauh kenapa dengan anak kita, kemudian mensosialisasikan. Jadi kalau nggak kita yang jadi juru bicaranya mereka tuh siapa lagi gitu ya. Kalau orang tuanya aja udah malu nih misalnya, gimana nggak mau tahu tentang Umar kalau saya sudah malu gitu. Jadi saya harus menjadi perpanjangan tangannya dari Umar untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang kondisinya. Terus kalau maksudnya gini, punya ABK itu bukan akhir dari segalanya gitu, bukan. Ya hidup harus berlanjut. Jadi ya udah hadapin aja. Hadapin aja. Karena akan selalu banyak cara ya untuk menghadapi itu. Bahkan juga Umi ini luar biasa, dari keadaan yang seperti itu bisa membangun Amanda Learning Center dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kurang lebih seperti itu ya Umi ya. Perlu digarisbawahi bahwa mereka itu bukan produk gagal, karena pada dasarnya semua manusia itu sama kurang lebih Umi ya. Terakhir Umi, untuk mereka yang sering banget bercanda nggak sopan, misalkan biasanya yang terjadi di lingkungan Nuga, di circle Nuga ada lagi nih, main HP mulu, autis lu, misalkan gitu. Itu apa yang pengen Umi sampaikan? Penting banget tuh ya. Ya, jadi autism is not a joke. Jadi nggak usah pakai istilah itu untuk joke, walaupun tujuannya bercanda, tetapi bahwa ada sekelompok atau sebagian orang-orang yang menjadi tersinggung dengan joke itu, dengan perkataan itu, karena autis memang bukan untuk bercandaan. Jadi kalau mau daripada sebutan autis untuk bercanda, mendingan gali deh, cari tahu autis itu apa sih gitu. Betul. Gitu. Betul. Jadi kita bisa empati. Jadi kan katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin aja, autis apa sih, kok dibuat joke. Nah, dengan mengenali akhirnya nanti jadi bisa paham. Luar biasa Umi Farida, terima kasih banyak sudah mampir di sini. Mudah-mudahan kita bisa mampir nanti ke Amanda ya, karena Amanda ini mau pindah ya? Iya, insya Allah per Januari ya. Per Januari. Awalnya di mana nih? Awalnya kan di Karaban. Jadi karena sering banjir, karena juga tempatnya nyempil di tengah-tengah, yang orang kalau nyari itu kalau ngubungin saya, di mana sih Bu sebenarnya tempatnya gitu ya. Jadi kita mulai mau pindah ke Ruko Galumas. Nanti di sampingnya Resto Awe tuh. Oh. Dari situ. Dekat ya. Pokoknya nanti di search aja lah, gampang ya. Sekarang ada Google, search aja Amanda Learning Center. Nanti kalau misalkan ada mau sharing, mau apa, bisa langsung ke sana gitu. Umi, terima kasih banyak sharingnya, benar-benar bermanfaat. Umi Farida di Halo Podcast.